Halo Mitra Kaki Indonesia, video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang sudah terkumpul dari online class sesi pertama. Pertanyaan 27, apakah SGF dapat dikonsumsi untuk mempersiapkan kehamilan? Jawabannya, SGF sangat disarankan bagi wanita dan pria yang ingin merencanakan kehamilan. Sebaiknya dikonsumsi sekitar 3 bulan sebelum program hamil karena SGF tinggi kandungan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, asam folat, gel A yang penting bagi pembentukan janin. Sedangkan bagi pria, kandungan zinc atau seng dalam SGF membantu meningkatkan kesuburan. Jadi, SGF bisa dikonsumsi 2 kali 5 sampai 2 kali 10 tablet per hari. Pertanyaan 28. Apakah konsumsi SGF untuk penderita asam urat juga 10 tablet? Adakah healing krisis yang akan ditimbulkan? Jawabannya, konsumsi SGF bagi penderita asam urat tergantung dari kadar asam urat dalam darah. Jika sangat tinggi, sebaiknya sekitar 5 tablet per hari. Tidak lupa juga membatasi pola makan mengandung purin tinggi, misalnya jerawan dan daging merah. Selain itu juga minumlah stevia yang dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Pertanyaan 29. Apakah SGF baik untuk orang pasca transplantasi ginjal? Jika iya, berapa dosisnya? Jawabannya, pasca transplantasi ginjal yang paling diperhatikan adalah kondisi keseimbangan antara kalium, natrium, kalsium, dan protein. Jika transplantasi tidak menimbulkan masalah atau alergi tertentu, justru protein sangat dibutuhkan untuk membangun sel. Maka SGF sangat dibutuhkan seperti asam amino esensial, RNA, DNA, CGF dalam SGF sangat membantu meregenerasi sel ginjal yang baru. SGF dapat dikonsumsi dengan dosis 2 kali 5 sampai 3 kali 5 tablet per hari 2 jam setelah makan. Pertanyaan 30, bagaimana dosis SGF untuk wasir? Adakah healing krisisnya? Jawabannya, healing krisis pada wasir dapat timbul atau tidak. Kemungkinan wasir akan sedikit bengkak lalu kempes. SGF dapat dikonsumsi 3 kali 5 tablet 2 jam setelah makan. Pertanyaan 31, berapakah dosis SGF untuk penderita GERD? Berapa lama kira-kira ada perbaikannya? Jawabannya, GERD melibatkan luka lambung. Klorofil pada SGF membantu untuk melapisi lambung yang luka. CGF, protein, dan asam amino pada SGF membantu meregenerasi sel lambung. Vitamin B kompleks, terutama vitamin B6, membantu mencegah mual dan asam lambung naik. Sehingga SGF dapat dikonsumsi dengan dosis 2 kali 5 sampai 2 kali 10 tablet per hari, setengah jam sampai 1 jam sebelum makan. Pertanyaan 32, dalam menjalani bulan suci Ramadan dan menjaga daya tahan tubuh tetap stabil, bagaimana cara dan dosis minum SGF? Jawabannya, SGF dapat diminum 5 tablet setengah jam sebelum makan sahur dan 5 tablet saat berbuka puasa, setengah jam sebelum makan malam. Pertanyaan 33, apakah SGF sangat bermanfaat bagi orang dengan stroke ringan? Jawabannya, sangat bermanfaat. Karena penderita stroke ringan jelas sangat membutuhkan banyak zat gizi seperti protein, asam lemak, vitamin B kompleks, asam amino, vitamin E, vitamin K, inulin, PFAS, CGF, dan masih banyak zat gizi lain dalam SGF yang diharapkan dapat membantu memperbaiki sel yang terkena stroke dan memperbaiki fungsinya. Sehingga SGF disarankan dikonsumsi 2 kali 10 tablet per hari 2 jam setelah makan. Pertanyaan 34, bagaimana cara dan dosis SGF untuk orang dengan masalah prostat? Jawabannya, polifenol pada SGF dapat membantu meningkatkan antioksidan yang menurunkan peradangan pada prostat. Jadi SGF bisa dikonsumsi 2 kali 5 sampai 3 kali 5 tablet per hari 2 jam setelah makan. Jika perlu, tambahkan Vita omega 3 dengan dosis 2 kali 1 sampai 3 kali 1 soft gel per hari setelah makan.
karena asam lemak esensial omega 3 sangat membantu menyehatkan prostat. Pertanyaan 35, apakah SGF dapat membantu untuk menyehatkan tulang? Jawabannya, kesehatan tulang membutuhkan kalsium, natrium, fosfor yang seimbang kadarnya. CGF dalam SGF juga diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Selain itu, zat berasal dari SGF berperan pada pertumbuhan tulang adalah boron, silika, mangan, vanadium, tembaga, dan strontium. Jadi SGF bisa dikonsumsi 2 kali 5 tablet per hari 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Pertanyaan 36. Apakah hubungan antara IgG dan IgM pada hasil tes COVID-19 dengan menjaga imun tubuh pada SGF? Jawabannya, IgG dan IgM sudah ada dalam tubuh dalam bentuk serum dan plasma. Keduanya sebagai penanda imun dalam tubuh. Jika IgM tinggi dalam tes, maka tubuh sedang mempersiapkan melawan virus. Sedangkan pada IgG, perlawanan antibodi dalam jangka panjang. Jika respon keduanya positif, maka tubuh sedang berperan melawan infeksi. Saat terjadi infeksi, jelas banyak membutuhkan zat gizi, misalnya asam amino dari protein, vitamin, mineral, dan antioksidan. Sehingga SGF membantu menyediakan kebutuhan gizi untuk antisipasi melawan virus. Minumlah minimal 2 kali 5 tablet per hari, bahkan boleh sampai 2 kali 10 tablet per hari 2 jam setelah makan. Pertanyaan 37. Bagaimana SGF membantu kesehatan penderita AIDS? Jawabannya, ODH atau orang dengan HIV/AIDS sangat perlu untuk menstabilkan dan meningkatkan imun tubuh supaya tidak mudah terserang beberapa penyakit, misalnya pneumonia yang dapat merusak paru sehingga mempercepat perburukan sistem imun dan kematian. Sel imun tetap membutuhkan gizi. Vitamin yang dibutuhkan misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, selenium, zat besi, dan seng atau zinc. Semua itu ada dalam SGF. Sehingga SGF dapat dikonsumsi 3 kali 5 sampai 2 kali 10 tablet per hari 2 jam setelah makan. Pertanyaan 38. Bolehkah anak balita konsumsi SGF lebih dari 5 tablet? Apakah ada efek sampingnya? Jawabannya, jika si anak sulit makan, maka SGF sangat dibutuhkan sekitar 5 tablet pada balita. Contoh, kebutuhan vitamin A bagi anak balita maksimal sekitar 2000 IU per hari. 5 tablet SGF menyumbang sekitar 575 IU vitamin A. Maka konsumsinya masih diperbolehkan, namun sebaiknya tidak setiap hari hal ini terjadi karena kelebihan vitamin A dapat mempengaruhi kadar penyerapan kalsium. Maka sebaiknya simpan SGF di luar jangkauan anak-anak. Pertanyaan 39, apakah solusi yang dapat diberikan untuk orang yang tidak suka aroma SGF? Jawabannya, ada beberapa hal, misalnya bisa dicampur dengan romil, atau dapat dicampur dengan bubur atau nasi atau sayur. Dapat juga dibuat smoothies atau ditambahkan dalam jus tanpa gula. Bagi anak-anak dapat digerus dan ditambahkan 1 sendok teh madu ke dalam puyer SGF. Pertanyaan 40. Apakah anak-anak yang belum pernah minum SGF harus langsung minum 5 tablet? Apakah ada healing krisis yang ditimbulkan? Jawabannya, healing krisis jarang terjadi pada anak-anak. Namun, jika misalnya anak kekurangan zat besi dengan Hb rendah, boleh jadi dia mengalami mimisan. Untuk tahap awal, berikan SGF 3 tablet 2 jam setelah makan. Boleh ditumbuk seperti puyer jika tidak dapat menelan. Pertanyaan 41. Apakah SGF disarankan bagi penderita gula basah? Jawabannya, sebenarnya tidak ada istilah gula basah atau kering. Itu adalah nama lain dari diabetes. PPARS gamma pada SGF sangat bermanfaat untuk pengaturan karbohidrat dan lemak pada sel beta pankreas yang bertanggung jawab untuk mengatur insulin dalam mengatur gula darah.
sehingga SGF dapat dikonsumsi 2 kali 10 tablet per hari 2 jam setelah makan karena dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Pertanyaan 42. Seberapa efektif SGF dijadikan pendamping suplemen untuk penderita myom? Jawabannya, penderita myom dapat kekurangan hemoglobin karena pendarahan saat mens. Klorofil dan zat besi dalam SGF sangat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, kalium, kalsium, dan fosfor membantu melawan myom dan mencegah pendarahan. Sehingga SGF dapat dikonsumsi 2 kali 10 sampai 3 kali 10 tablet per hari 2 jam setelah makan. Pertanyaan 43. Apakah perbandingan imbus dan SGF? Jawabannya, imbus mengandung ekstrak echinacea dan zinc picolinate untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan SGF mengandung 15 vitamin, 12 mineral, antioksidan, asam amino esensial dan non-esensial, PPARs, GLA, basa RNA, dan DNA, dan masih banyak lagi kandungan SGF yang lebih lengkap dibandingkan dengan imbus. Pertanyaan 44. Berapa dosis yang dianjurkan bagi anak usia di bawah 1 tahun? Jawabannya, sebaiknya SGF diminum 2-3 tablet per hari. Bisa diberikan pada anak yang sudah memulai NP ASI dan boleh dicampurkan dengan makanan dan jus saring.